Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Blitar bersama kantor Bea Cukai Blitar memberikan pengetahuan terkait bagaimana keikutsertaan dalam mencegah peredaran rokok ilegal yang mengandung ancaman pidana apabila terlibat peredaran hingga pemakaian rokok ilegal. Pemberian pengetahuan ini dikonsep dalam acara sosialisasi yang di dalamnya disertai penjelasan undang-undang tentang cukai. Kegiatan itu dilaksanakan di Res Area Hen Astasi, Kecamatan Srengat. Kegiatan diikuti sejumlah pedagang rokok yang tersebar di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Ponggo, dan Kecamatan Udan Awu. Camat dari keempat kecamatan ini juga hadir di lokasi. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Wahyudi, menyampaikan, diharapkan para pihak yang bersinggungan dengan penjualan rokok dapat memahami aturan cukai, di mana upaya pencegahan peredaran rokok ilegal wajib. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Wahyudi, menyampaikan, diharapkan para pihak yang bersinggungan dengan penjualan rokok dapat memahami aturan cukai, di mana upaya pencegahan peredaran rokok ilegal wajib diindahkan. Ini pun juga berangkat dari masifnya peredaran rokok-rokok yang tidak memiliki pita cukai resmi alias bodong atau ilegal. Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal digelar dalam rangka menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih marak beredar di tengah masyarakat. Dengan gerakan sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat menjadi paham dan bisa membedakan rokok yang bercukai dan rokok yang tidak bercukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, kami akan menyampaikan maksud diadakan kegiatan sosialisasi ini adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan di bidang penegakan hukum daerah yang menggunakan anggaran DPH-CHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023. Kegiatan dalam bidang penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan sosialisasi dan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegiatan sosialisasi hari ini bertujuan memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya pedagang yang menjual rokok agar memahami tentang sanksi yang akan diterima bila menjual rokok polos atau tanpa cukai, sehingga tidak memperdagangkan rokok ilegal yang nantinya akan merugikan negara dan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 di Res Area Hen Astasih, Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kali ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari para masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang rokok dari 4 kecamatan tersebut. Narasumber berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean C, Blitar. Demikian laporan panitia yang dapat kami sampaikan. Semoga pelaksanaan kegiatan sosialisasi kali ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan amanah beliau bahwa saya harus menyampaikan sambutan Bupati yang akan saya bacakan secara lengkap, nggak akan saya kurangi Pak Yudi.
Ya, ini saya lengkap, karena ini amanah harus lengkap saya bacakan. Nanti kalau ada yang terlewat ya jenengan protes loh ya. Ya, okay. Jadi secara lengkap akan saya bacakan sebagai berikut, yaitu sambutan Bupati Blitar pada kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu di tempatnya di Kecamatan Serengat, Rabu 31 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Atas kesehatan dan kesempatan yang telah kita terima, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga membawa berkah senantiasa menyertai kita sehingga kita bisa terus membaktikan diri dan berkarya. Sebagai seorang muslim, sholawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 215/PMK.07/2021, prinsip penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan prioritas di bidang kesehatan, yaitu guna mendukung jaminan kesehatan nasional terutama untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu kami sampaikan, dana cukai itu yang menempel di rokok yang penjenengan jual. Paham nggih? Kan ada itu ya, ada logonya itu, bahwa itu kalau ada tanda cukainya nanti akan disosialisasikan oleh dari KPP Bea Cukai. Saya hanya mengutip aja. Itu apabila itu sudah ada, maka berarti penjenengan sudah membantu pemerintah. Karena uang yang untuk menyempelkan di cukai itu tadi, cukai itu uangnya pajaknya akan masuk kepada pemerintah, yang ini juga diterima langsung oleh masyarakat, yaitu melalui kegiatan-kegiatan. Kabupaten Blitar ya, ini cukai ini kalau tidak salah totalnya berapa? 24 miliar ya. 24 miliar. Tidak sedikit loh 24 miliar itu, sangat banyak. Ini diantaranya adalah untuk kegiatan ini. Dengan harapan, dengan sadarnya masyarakat terkait dengan pentingnya cukai itu, sehingga cukai ini betul-betul bisa masuk. Artinya bahwa rokok-rokok bodongan itu penjenengan juga harus menolak. Jangan membantu itu ya, mungkin. Itu hanya sebagai kutipan aja ya. Dan yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu untuk membantu kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Itu banyak yang dibiayai dari dana cukai. Itu tidak tahu berapa itu nilainya. Banyak, ini saya 50% ya. 50% berarti 12 miliar itu kembali ke masyarakat berupa BPJS. Ya. Untuk itu saya sangat menyambut baik kegiatan ini supaya kita memahami terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dengan harapan masyarakat juga berperan aktif membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersama instansi terkait termasuk dengan Bea Cukai secara aktif terus-menerus berupaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang-barang ilegal. Selain itu, peredaran barang ilegal tentu dapat merugikan pemerintah, merugikan penerimaan negara seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan mengancam keberlangsungan para pelaku usaha seperti penjenengan semua selaku penjual rokok ya. Sehingga dalam kesempatan ini saya juga meminta kepada perangkat daerah terkait yang membidangi alokasi DPHCHT ini untuk dapat menggunakan anggaran ini dengan seksama dan tepat guna. Dan kepada seluruh hadirin saya minta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan seksama sehingga informasi bisa diterima dengan baik.
Menutup sambutan ini, saya mengajak panjenengan semua untuk berpartisipasi menggempur peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar. Mari bersama-sama perangi rokok ilegal sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi produk rokok yang terjamin keamanannya, serta hasil cukai rokok masuk ke kas negara yang manfaatnya kembali untuk pembangunan. Bersama Satpol PP dan KPP Bea Cukai Blitar. Semoga upaya kita bersama untuk memberantas rokok ilegal bisa tercapai. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai bisa dimulai. Semoga bisa berjalan lancar sampai paripurna dan semoga kesehatan serta keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara dalam hal memperkuat perekonomian dan fiskal. Berangkat dari sini, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi hingga penindakan terhadap peredaran rokok ilegal bersama Bea Cukai Blitar. Rokok tanpa pita cukai yang diproduksi tentu dapat merugikan perekonomian, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, namun juga mengancam keberlangsungan para pelaku usaha dalam negeri. Apa itu barang kena cukai? Barang kena cukai konsumsinya perlu dikendalikan. Artinya tidak semua orang tanpa batasan umur bebas mengkonsumsi. Contohnya pun rokok, minuman mengandung etil alkohol. Peredarannya perlu diawasi. Sami barangipun selain cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol, enten naminipun etil alkohol. Plastik khusus kantong plastik sekali pakai. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, itu pasti, karena nggak mungkin rokok itu bebas. Misalkan ibu hamil pasti dilarang karena mengganggu janin, anak-anak kecil mengganggu, di bawah umur dewasa mengganggu kecerdasan otak. Pemakaiannya perlu pembebanan penggunaan negara demi keadilan dan keseimbangan. Bapak Ibu, contohnya pun rokok, pabrik rokok Gudang Garam, Jarum, Sampurna tarifnya lebih besar dari pabrik rokok Araya, Margantara dan rokok-rokok pabrik rokok kelas golongan 3. Karena harga jualnya pun berbeda, mempunyai konsumen segmen yang berbeda. Contoh hasil tembakau, sigaret kretek, Bapak Ibu pun mengenali sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin. Rokok daun niku tembakau iris simpan ingkang dipun linting, bungkusipun saking klobot. Nek kak Thailand niku saking janur tanduran sing naminipun napa nggih teng mriki? Teng daerah Banyumasan namine daunan. Sing teng rawa-rawa teng muara sungai. Niku janure diekspor teng Thailand. Tapi di Indonesia belum umum rokok dibungkus pakai janur tanaman ini. Hasil pengolahan tembakau lainnya liquid vape. Untuk vape yang pakai elektrik yang dikenakan cukai adalah cairannya terbuat dari ekstrak tembakau. Selain dari hasil tembakau tidak dikenakan cukai. Untuk minuman mengandung etil alkohol tidak dijual bebas kecuali MMA yang kadarnya di bawah 5%. Kalau yang di atas 5% harus di toko-toko yang mendapatkan izin untuk menjual, misalnya di hotel, tempat karaoke, atau bar, atau
toko bebas bea Downtown itu khusus, tapi tidak kena cukai, tapi selain turis harus membayar cukai. Etil alkohol dikenakan cukai, tetapi untuk kebutuhan sebagai bahan penolong pembuatan hasil tembakau rokok dibebaskan cukainya atau tidak dikenakan. Rata-rata etil alkohol untuk kebutuhan kesehatan juga sebagai alat mencuci atau cairan mencuci alat kesehatan. Pengusaha wajib memiliki izin NPWBKC. Untuk hasil tembakau rokok yang wajib memiliki izin adalah pengusaha pabrik dan importir. Di sini tidak menyebut toko, penjual, warung. Hasil tembakau rokok tidak wajib memiliki izin. Yang wajib memiliki izin hanya untuk pengusaha pabrik dan rokok. Terus untuk petani tembakau yang menjual hasil tembakau panennya, apakah harus mempunyai izin? Tidak disebut juga, karena sudah tercover oleh pengusaha pabrik. Ada dokumen-dokumen pergerakan hasil panen dari petani yang masuk ke pabrik dalam pengawasan. Untuk minuman mengandung etil alkohol yang wajib mendapatkan atau mempunyai izin adalah pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran. Tapi untuk pengusaha tempat penjualan eceran khusus MMEA kadar di atas 5%. Kalau yang kadar di bawah 5% ini adalah istilahnya masih dalam proses perlu izin apa tidak. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Etil alkohol yang wajib mempunyai izin NPWBKC adalah pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran. Masuk ke pemahaman yang tadi telah diterangkan oleh Pak Eta tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil niku dana yang dikembalikan kembali ke pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi dari pusat, yang perolehannya berasal dari cukai yang disetorkan oleh pabrik hasil tembakau atau pengusaha pabrik hasil tembakau dari daerah, kabupaten, kota, atau provinsi. Dasar hukumnya sekilas saja. Untuk tata penggunaan, pemantauan, dan evaluasi diatur oleh PMK nomor 215 tahun 2021. Alokasi DBHCHT sekarang kita membahas penggunaannya. 50% dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan oleh kota kabupaten adalah untuk BLT rata-rata, dan untuk pembangunan infrastruktur yang terkait berdekatan berhubungan langsung dengan pabrik hasil tembakau. 40% untuk bidang kesehatan, seperti Kabupaten Trenggalek digunakan untuk membuat RSUD. Masing-masing kabupaten kota mempunyai kebijakan sendiri dalam penggunaan yang 40%. Yang 10% bidang penegakan hukum dikelola oleh teman Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Blitar mengajak masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal dengan metode sederhana, yaitu dengan pengamatan secara langsung. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, ketentuan di bidang cukai. Ya memang ketentuan di bidang cukai ini para pelaku usaha, terutama yang peredaran rokok atau penjual rokok harus paham. Mereka harus paham
seperti apa sih rokok yang seharusnya dijual dan seharusnya yang tidak dijual. Sehingga harapannya adalah dengan pemahaman masyarakat ini ya, tentu kita berharap bahwa penerimaan negara itu menjadi meningkat dengan tidak adanya rokok ilegal lagi. Jadi ini juga sangat membantu masyarakat, pemerintah ya dalam hal pembangunan, karena dana cukai itu nanti akan kembali kepada daerah dan digunakan untuk pembangunan pemerintah daerah. Kemudian Bu, harapannya dengan adanya kegiatan ini terkait dengan para produsen rokok ilegal itu gimana? Ya, tentu ini sesuai dengan peraturan bahwa Satpol PP juga harus melakukan operasi. Artinya apabila ada di masyarakat, tentu ada ketentuan tersendiri nanti yang Satpol PP yang harus bertindak seperti apa. 3, 2, 1. Selamat siang, kami dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ya, sosialisasi ini kita laksanakan 4 kecamatan. Tentunya kita mensosialisasikan ini kepada pelaku-pelaku usaha ataupun pedagang-pedagang rokok. Semoga dari sosialisasi yang kita lakukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini pedagang-pedagang rokok ini tidak menjual rokok ilegal yang tentunya di 4 kecamatan tersebut. Jadi utamanya dari sosialisasi ini nantinya akan mendulang daripada pemasukan negara melalui cukai tembakau yang ada di rokok tersebut. Dan tentunya sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai ini selalu kita gaungkan agar se-Kabupaten Blitar. Jadi mulai dari ini memang bertahap-tahap, awal-awal, dan kita juga sosialisasi juga tidak hanya meliputi sosialisasi yang tatap muka langsung, tetapi kita juga melalui media-media seni budaya dan keagamaan. Kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Blitar khususnya melalui OPD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar untuk menggaungkan yaitu gempur rokok ilegal. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutopo dari KPPBC TMPC Blitar sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Hari ini di rest area memberikan sosialisasi terkait GBH-CHT dalam tema peredaran barang kena cukai ilegal. Yang diharapkan adalah masyarakat semakin memahami betapa efek buruk dari peredaran barang kena cukai ilegal baik terhadap kesehatan maupun secara ekonomi. 2, 1. Mari berantas peredaran dan konsumsi rokok ilegal Gilani. Kami ini Bu Sinten. Sri Tulika. Ibu Sri, Bu sebagai pedagang rokok ya. Gimana Bu tanggapannya dengan tentang sosialisasi yang diadakan Satpol PP ini? Iya, untuk sosialisasi pada saat ini, alhamdulillah untuk menambah kita wawasan untuk kita sebagai penjual rokok yang ada di desa. Mungkin dengan adanya sosialisasi ini kita bisa antisipasi dengan adanya rokok ilegal yang akan masuk mungkin. Kira-kira kalau diadakan seperti ini bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk pedagang kecil mungkin cocok sekali karena mungkin di desa banyak orang-orang yang belum tahu akan rokok ilegal atau yang resmi begitu. Kalau yang resmi mungkin sudah tahu, tapi kalau yang ilegal mungkin juga belum begitu tahu gitu. Ya, terima kasih.